Bab 389, Puncak Mewtwo. Dengan pengalaman Green Soul Beast yang tiba-tiba muncul menyerang mereka, Lin Chen dan Sialan juga meningkatkan kewaspadaan mereka, dan beruang kecil yang kejam itu tidak lagi melepaskan tekanannya secara sembarangan. Bagaimanapun juga, tempat ini jauh di dalam pegunungan Fenglei, di mana terdapat banyak monster yang kuat. Meskipun dua orang dan satu binatang kuat, tidak perlu terlalu fokus pada monster. Tujuan mereka adalah puncak Gunung Mewtwo, puncaknya. Titik merah di peta. Hampir sehari kemudian, Lin Chen, Sialan dan Little Bao Xiong akhirnya menembus jauh ke dalam pegunungan Fenglei. Semakin jauh masuk ke dalam, pepohonan di sekitarnya semakin megah, bahkan beberapa pohon purba tingginya ribuan kaki, dengan cabang dan dedaunan lebat yang menghalangi penetrasi sinar matahari. Lin Chen dan Sialan berhenti di bawah pohon besar. Setelah mengeluarkan peta dan melihatnya sejenak, Sialan berkata, puncak Mewtwo sangat dekat dengan kita. Itu bisa disebut salah satu dari 3 area terlarang di Fenglei pegunungan. Pasti ada bahaya di dalam. Hati-hati. Nah, titik merah di peta terletak di dekat puncak Mewtwo. Ayo kita ke puncak Mewtwo dulu, lalu cari lokasi spesifik titik merah itu. Lin Chen mengangguk sedikit, dan segera, kedua pria dan binatang itu melanjutkan menuju puncak Mewtwo. Pergi ke lokasi. Puncak Mewtwo merupakan puncak yang megah, oleh karena itu semakin mendekati puncak Mewtwo, pepohonan purba yang menjulang tinggi di sekitarnya menjadi jarang. Sebaliknya, pohon purba yang ada hanya sedikit, namun lebih banyak tanaman merambat. Tapi ini adalah pegunungan. Sebelumnya tidak ada tanaman merambat di hutan lebat. Itu karena matahari tidak bisa bersinar. Namun, puncak Mewtwo adalah puncak gunung yang megah dengan sinar matahari yang bersinar, jadi bukan hal yang aneh jika ada tanaman merambat. Bas-bas. Sesaat kemudian, puncak gunung yang megah muncul di depan Lin Chen, Sialan dan Little Bao Xiong. Anda bisa melihat puncak gunung ini dari kejauhan. Puncak Mewtwo, seperti namanya, tampak seperti kepala banteng yang besar. Ada juga 2 tanduk besar yang terlihat hidup, seolah-olah itu adalah kepala sapi sungguhan. Terdapat lubang besar di dasar puncak Mewtwo, yang juga merupakan mulut raksasa, Mewtwo, seperti seekor binatang buas yang membuka mulutnya yang besar dan hendak menelan langit. Ada suara mendengung datang dari pintu masuk gua ketika suara ini jatuh ke telinga Lin Chen, Sialan dan Little Bao Xiong, mereka semua merasa tidak nyaman. Suara yang aneh, bahkan jiwa pun bisa bergetar. Lin Chen mengangkat alisnya. Pada saat ini, mereka masih agak jauh dari puncak Gunung Mewtwo, namun meski begitu, suara itu membuat jiwanya bergetar dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan jiwa Lin Chen kuat, bahkan pada jarak jauh, suara aneh di pintu masuk gua masih bisa membuatnya merasa tidak nyaman, dan dampaknya pada Sialan dan Little Storm Bear bahkan lebih besar. Beruang kecil yang kejam itu menutup telinganya dengan 2 cakar yang tajam, seolah berusaha menghalangi suara. Sialan juga mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia lewat sini terakhir kali, dia hanya melihat puncak Mewtwo dari kejauhan, dan belum pernah melihat puncak Mewtwo dari dekat. Dia tidak terpengaruh oleh suara-suara di dalam puncak Mewtwo, tapi dia tidak menyangka bahwa suara itu datang dari dalam Mewtwo. Puncaknya sangat aneh. Saya mendengar bahwa alasan mengapa suara aneh seperti itu dapat dibuat di dalam puncak Mewtwo adalah karena ada harta karun kuno di dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Sialan menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Hati saat dia berbicara. Harta karun kuno. Lin Chen tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan harta karun kuno. Ayo pergi dan lihat dulu. Sialan mengklik. Mengangguk, dia juga sangat penasaran dengan suara aneh yang dihasilkan puncak Mewtwo, dan ingin mencari tahu alasannya. Terus berlanjut. Saat kami semakin dekat ke puncak Gunung Mewtwo, suaranya menjadi semakin keras, secara bertahap berubah menjadi gemuruh yang bergemuruh, dan dampaknya pada Lin Chen, Sialan dan Little Bao Xiong menjadi lebih besar. Ketika mereka berjalan ke tempat yang hanya berjarak puluhan ribu meter dari puncak Gunung Mewtwo, suaranya mencapai sekeras genderang di telinga. Bahkan jika kekuatan jiwa Lin Chen kuat, itu sedikit tak tertahankan. Mereka berdua dan satu binatang harus berhenti. Apa yang kamu temukan? Sialan berkata sambil menahan rasa tidak nyamannya. Beruang kecil yang kejam di bahu Lin Chen paling terpengaruh oleh suara itu, dan mengulurkan cakarnya yang tajam dengan agak keras. Lin Chen melirik beruang kekar kecil itu, dan memisahkan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk membungkus beruang kekar kecil itu. Dampak suara pada beruang kekar kecil itu jauh lebih sedikit, dan beruang kekar kecil itu perlahan-lahan sadar kembali. Setelah melakukan ini, Lin Chen tersenyum ringan dan berkata kepada Sialan, tidak ada harta karun kuno di puncak Mewtwo. Alasan mengapa serangan gelombang suara yang mempengaruhi pikiran dan aneh dapat dikirim hanya dapat dikatakan sebagai kebetulan saja. Bagaimana? Mungkin. Sialan terkejut. Tidak ada yang mustahil. Puncak Mewtwo adalah karya alam yang ajaib.
Jika Anda ingin memahami serangan sonik dan serangan mental, ini adalah tempat yang bagus, Lin Chen tersenyum ringan. Mendengar apa yang dikatakan Lin Chen, sialan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Serangan sonik di puncak Niutu begitu kuat sehingga bahkan jika seorang pejuang di puncak alam Dao sejati atau bahkan seorang pejuang dengan budidaya alam Yuan datang, itu akan berada dalam bahaya. Alam dapat menciptakan manusia, dan juga dapat menghancurkan manusia. Kemampuan semacam ini diciptakan melalui keahlian yang ajaib. Bukan tidak mungkin untuk mengirimkan serangan sonik dan serangan mental. Menurut tanda di peta, titik merah itu terletak tidak jauh dari puncak Niutu. Saya hanya tidak tahu arah spesifiknya. Sialan mengeluarkan peta dan melihatnya, lalu memusatkan perhatiannya pada lingkungan sekitar. Dari puncak Niutu. Tempat di mana mereka berada saat ini sangat dekat dengan puncak Niutu. Tidak ada pohon besar atau tanda lain dalam radius lebih dari 10 mil dari puncak Niutu, sehingga Lin Chen dan Sialan dapat melihat sekilas sangat jauh. Titik merah pada peta berada di belakang puncak Gunung Niutu, jadi lokasi spesifiknya juga harus berada di area belakang puncak Gunung Niutu. Kata Lin Chen, peta ini sangat kecil, hampir menutupi wilayah angin dan guntur, dan wilayah angin guntur sangat istimewa. Memang luas, tetapi seluruh rentang digambar dalam satu peta, dan rasio antara peta dan kenyataan secara alami sangat besar. Oleh karena itu, titik merah tersebut terlihat terletak di sebelah puncak Niutu, namun sebenarnya mungkin agak jauh dari puncak Niutu. Namun, apa yang dikatakan Lin Chen benar adanya. Titik merah tersebut memang terletak di belakang puncak Niutu. Lin Chen dan Sialan sama-sama memahami kebenaran ini. Segera, mereka tidak membuang waktu di sini dan dengan cepat menuju ke belakang puncak Niutu. Tadinya karena saling berhadapan, tak satu pun dari mereka bisa melihat pemandangan di balik puncak Niutu. Kini mereka berjalan mengitari puncak Niutu dan berdiri di belakang gunung. Mereka langsung bisa melihat pemandangan di balik gunung dengan jelas. Anehnya, pemandangan di balik puncak Niutu adalah, ternyata merupakan ruang terbuka yang panjangnya hampir 100 mil. Hanya ada beberapa pohon yang menjulang tinggi di kawasan ini, dan sebagian besar tanahnya ditumbuhi tanaman merambat. Namun justru karena ruang terbuka tersebut tidak ada penutup dari pepohonan yang menjulang tinggi. Jika terhalang, angin mengalir ke sini, lalu memasuki puncak Niutu, dan kemudian melewati medan aneh dan struktur batuan di dalam puncak Niutu, akhirnya membentuk serangan sonik yang bahkan ditakuti oleh para pejuang alam Baoyuan yang kuat. Ayo pergi. Mereka berdua tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju ruang terbuka di depan dengan kewaspadaan tinggi. Berdasarkan posisi titik merah pada peta, titik merah tersebut terletak di belakang puncak Niutu. Adegan di depan mereka tidak sesuai dengan lingkungan sekitar dan mencurigakan, Lin Chen dan Sialan harus lebih waspada. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling untuk mencegah serangan monster yang tiba-tiba. Tentu saja, ini adalah puncak Gunung Niutu. Meskipun Lin Chen dan yang lainnya terletak di belakang puncak Gunung Niutu, serangan gelombang suara dari gunung jauh lebih lemah di sini. Namun, serangan gelombang suara ini harus ditakuti bahkan oleh yang kuat di alam Baoyuan, dan pada dasarnya mustahil bagi monster biasa untuk datang ke sini. Hanya untuk alasan keamanan, Lin Chen memilih untuk melepaskan kekuatan jiwanya keluar. Ho-ho. Beruang kecil yang mengamuk itu juga meraung 2 kali, mengulurkan cakarnya yang tajam dan melihat sekeliling dengan waspada. Ada keheningan di sekitar, keheningan yang mematikan, tidak ada suara sama sekali, Anda bisa mendengar suara pin drop. Dalam suasana yang sangat sunyi ini, hal ini memberikan rasa bahaya kepada orang-orang. Lin Chen dan Sialan sama-sama pejuang di tahap tengah alam Dao sejati. Indra mereka sangat sensitif, terutama Lin Chen. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan indra keenamnya juga sangat kuat. Lin Chen samar-samar bisa mencium bahaya di udara. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Lin Chen, dia tidak bisa mengetahui dari mana bahaya itu datang. Sepanjang jalan ke depan, semakin jauh mereka berjalan, rasa bahaya menjadi lebih kuat, dan bahkan beruang kecil kekar pun menggeram gelisah. Lin Chen mengerutkan kening, bahaya yang tidak diketahui ini adalah yang paling menakutkan. Melihat sialan, Lin Chen hendak meninggalkan tempat ini dan mengambil jalan lain, ketika tanah tiba-tiba bergetar. Boom, boom, boom. Seperti gempa bumi, semua pohon purba yang menjulang tinggi dalam radius ratusan mil berguncang. Di bawah gempa berintensitas tinggi ini, banyak pohon purba yang menjulang tinggi retak menjadi beberapa bagian. Hati-hati. Hampir pada saat yang sama, perasaan tercekik melonjak dari hati Lin Chen. Ekspresinya berubah dan dia meraung dengan marah. Suaranya baru saja jatuh. Siu 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 siu. Semua tanaman merambat di tanah tiba-tiba terbang dan berubah menjadi cambuk panjang, mengarah ke Lin Chen, Sialan dan beruang kecil. Setelah tanaman merambat ini terbang di udara, sebuah mulut besar muncul di bagian depan tanaman merambat, mirip dengan mulut berdarah binatang iblis. Ada banyak gigi tajam di mulut, dan banyak air liur mengalir keluar.
Tanaman merambat pemakan manusia. Melihat tanaman merambat padat yang tampaknya telah bermutasi, ekspresi Lin Chen dan Xia Lan sangat berubah. Xia Lan adalah putri dari Suaka Yongtai. Dia telah membaca banyak buku sejak dia masih kecil dan tahu banyak tentang berbagai monster aneh dan hal-hal di benua Tianling. Lin Chen juga membaca buku rahasia yang ditinggalkan dengan membunuh Gu Changfeng belum lama ini. Saya telah melihat pengenalan tentang Man-Eating Fin. Buku tersebut memperkenalkan beberapa anekdot dan hal-hal aneh di benua Tianling, dan juga memuat beberapa pengenalan tentang monster dan hal-hal aneh, seperti binatang jiwa hijau dan tanaman anggur pemakan manusia. Tanaman anggur pemakan manusia, seperti namanya, adalah bentuk kehidupan aneh yang melahap pejuang manusia. Makhluk jenis ini memiliki serangan rata-rata, tetapi jumlahnya lebih baik. Akan tetapi tanaman merambat pemakan manusia hanya mempunyai satu tubuh induk, dan tanaman merambat pemakan manusia lainnya merupakan cabang dari tubuh induk dan dikendalikan oleh tubuh induk. Tubuh induk pohon anggur kanibal dewasa sebanding dengan monster teratas tingkat 6 dan memiliki puluhan ribu cabang pohon anggur kanibal. Jika pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan bertemu dengan tubuh induk pohon anggur pemakan manusia dewasa, dia paling banyak akan mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri. Jika kecepatannya lambat, dia bahkan akan mati di bawah tubuh pohon anggur kanibal. Begitu seorang pejuang di bawah level alam Baoyuan bertemu dengan tubuh induk pohon anggur kanibal dewasa, tidak ada pilihan selain mati. Kuharap itu bukan tubuh induk pohon anggur kanibal dewasa. Wajah Lin Chen berubah jelek. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan tubuh induk pohon anggur kanibal dewasa. Jika bukan karena tubuh induk pohon anggur kanibal dewasa, meskipun masih ada kemungkinan kematian yang tinggi, masih ada secercah harapan, vitalitas. Wosh wosh wosh. Saat berikutnya, tanaman merambat pemakan manusia yang lebat menyerang Lin Chen, Xia Lan dan beruang kecil yang kejam dari segala arah. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit mereka berdua dengan keras. Potong. Cici. Aum. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen, Xia Lan, dan Little Storm Bear melancarkan serangan mereka satu demi satu, menghantam tanaman merambat pemakan manusia yang menyerang dari segala arah. Bab 390, Puncak Naga Ganda. Pada saat yang sama, di sebuah kota di wilayah Fenglei, beberapa suara mendesing terdengar di udara, dan beberapa prajurit alam Zendao terbang dengan cepat di udara. Totalnya ada 7 orang, masing-masing mengenakan jubah putih dengan ukiran karakter kuno di sudut bajunya. Orang-orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara kelompok orang ini semuanya berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Aura pemimpin di antara mereka sangat kuat, dan dia dapat menekan 6 orang yang tersisa. Dia jelas di puncak alam Dao sejati. Ketujuh orang ini tidak lain adalah Gu Changhong dan partainya. Setelah mengetahui bahwa Gu Changfeng dibunuh oleh Lin Chen dan Xia Lan, Gu Changhong memimpin 6 tetua kuno ke wilayah Fenglei. Hanya mengandalkan ketujuh orang tersebut, mencari Lin Chen dan Xia Lan di pegunungan yang luas tidak kalah sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami, hampir mustahil. Saya hanya memiliki satu peta di tangan saya, dan saya dapat menyimpulkan bahwa titik merah mungkin terletak jauh di pegunungan Fenglei. Lin Chen memiliki 2 peta di tangannya. Dia pasti dapat melihat lokasi spesifik dari titik merah tersebut. Bahkan jika dia tidak bisa, dia bisa menganalisis secara kasar lokasi titik merah. Sama sekali tidak ada masalah. Wajah Gu Changhong muram. Ketika dia berada di kota Yanyang, Gu Changhong dapat menganalisis bahwa titik merah itu terletak di pegunungan Fenglei di domain Fenglei dengan satu-satunya peta di tangannya. Lin Chen memiliki 2 peta, jadi dia pasti bisa menganalisisnya juga. Gu Changhong menjadi sangat marah ketika dia mengira Lin Chen dan Xia Lan mungkin sedang menuju titik merah di peta saat ini. Orang-orang dibunuh oleh Lin Chen, dan petanya dirampok. Melihat harta karun di peta juga akan diambil oleh Lin Chen, bagaimana mungkin Gu Changhong tidak marah? 6 tetua kuno di sampingnya saling memandang, dengan kebencian terpancar di mata mereka. Lin Chen hanyalah iblis dari keluarga Gu. Guning dan Furukawa terbunuh, banyak tetua terbunuh, dan bahkan tetua agung Gu Changfeng dibunuh oleh Lin Chen. Pada akhirnya, peta itu juga dirampok. Kebencian mereka terhadap Lin Chen tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Untuk menggambarkannya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Salah satu dari mereka berkata. Meskipun mereka sangat membenci Lin Chen, pertama-tama mereka harus menemukan Lin Chen untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang penting adalah mereka tidak tahu di mana Lin Chen sekarang. Apa yang harus dilakukan? Gu Changfeng juga sakit kepala. Kultivasinya berada di puncak alam Dao sejati. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Baoyuan. Dia sangat kuat. Dia 100% yakin akan membunuh Lin Chen, tetapi masalahnya adalah bahwa dia tidak tahu lokasi spesifik Lin Chen. Awalnya, Gu Changfeng berencana untuk bergabung dengan pasukan lokal di wilayah Fenglei dan menggunakannya untuk menemukan Lin Chen. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mengapa kekuatan di wilayah angin dan guntur harus membantunya?
Lin Chen berasal dari wilayah Yan'an, yang jauh dari wilayah angin dan guntur. Pada dasarnya tidak mungkin kekuatan di wilayah angin dan guntur ada hubungannya dengan Lin Chen. Karena tidak ada koneksi, mengapa datang ke berurusan dengan Lin Chen? Kecuali, dia bercerita tentang harta karun di peta. Harta karun di peta pasti akan mengesankan kekuatan di wilayah Feng Lei, dan kemudian mereka akan bergabung untuk memasuki wilayah Feng Lei untuk menemukan keberadaan Lin Chen. Namun, Gu Changhong tidak mau menceritakan masalah tersebut. Kita harus tahu bahwa harta karun di peta dapat menghasilkan orang kuat yang dapat bersaing dengan alam Baoyuan. Keluarga Gu telah membayar harga yang tidak diketahui untuk harta karun ini. Melihat masalah ini akan segera selesai, mereka diminta untuk berbagi untung dengan orang lain. Gu Changhong tentu saja tidak mau. Bagaimana melakukan? Apakah kita benar-benar ingin memberitahu semua orang tentang harta karun di peta? Harta karun di peta sangat penting bagi keluarga Gu. Dia tidak ingin membaginya dengan orang lain, tetapi jika tidak. Jika Anda melakukan ini, saya khawatir keluarga Gu pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda harus tahu bahwa Lin Chen dan Xia Lan sekarang sedang dalam perjalanan menuju titik merah di peta. Terlebih lagi, Lin Chen juga membunuh 3 kerabat dekat Gu Changhong, dan dia tidak akan pernah melepaskan Lin Chen. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Mata Gu Changhong memerah saat dia memikirkan kematian kedua putra dan adik laki-lakinya. Hubungi saya pasukan di wilayah angin dan guntur. Semakin banyak semakin baik. Jika saya memberitahu Anda tentang harta karun itu, mereka pasti akan mengirimkan personel. Memasuki pegunungan Feng Lei untuk menangani Lin Chen pasti akan mati ketika saatnya tiba. Tuan, ini. Setelah mendengar ini, keenam orang itu menjadi cemas. Keluarga Gu telah membayar begitu banyak untuk harta karun di peta, bisakah mereka memberikannya begitu saja? Gu Changhong menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak mungkin. Bisakah kita menemukan Lin Chen di pegunungan Feng Lei hanya dengan kita bertujuh? Mereka berenam. Terdiam. Pegunungan Feng Lei begitu besar sehingga bahkan 100 orang, belum lagi 7 dari mereka, mungkin tidak dapat menemukan Lin Chen. Selain itu, ada banyak monster yang sangat kuat jauh di pegunungan Feng Lei. Begitu mereka bertemu dengan mereka akan menjadi masalah. Gu Changhong melambaikan tangannya dan hendak pergi, ketika sebuah kalimat tiba-tiba menarik perhatiannya. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa kepala keluarga Wang telah meninggalkan pengasingan? Kepala keluarga Wang. Mungkinkah dia adalah salah satu dari 8 kepala keluarga Wang? Kepala keluarga Wang adalah yang terbaik dalam formasi dan deduksi. Kedua putranya terbunuh. Di luar, dia seharusnya menyimpulkan pembunuhnya sekarang, kan? Yah, itulah yang ingin saya katakan. Saya mendengar bahwa kepala keluarga Wang menyimpulkan bahwa pembunuh yang membunuh kedua putranya adalah seseorang yang memahami maksud pedang penghancur. Awalnya, kepala keluarga Wang adalah dia berencana untuk menyimpulkan asal-usul dan penampilan si pembunuh, tetapi dia mendengar bahwa si pembunuh memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, jadi kesimpulannya adalah menjadi bumerang. Sekarang dia sedang mencari seseorang yang memiliki kekuatan untuk memahami pedang penghancur. Ya Tuhan, bahkan kepala keluarga Wang pun mendapat serangan balasan. Siapa pembunuhnya? Betapa sakralnya. Kedua prajurit muda itu berbicara. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menghela nafas. Kedua putra kepala keluarga Wang, putra tertua Wang Dong, dan putra ini Wang An, keduanya adalah jenius terkemuka di wilayah angin dan guntur kita. Siapa yang tahu bahwa dia akan dibunuh di luar, dan dia tidak tahu di mana dia akan mati? Wang Dong, Wang An. Itu adalah 2 orang yang dibunuh oleh Lin Chen sebagai ganti warisan. Pada saat itu, ketika Wang Dong, Wang An, Su Gehong, Deng Qingqing, Jiang Yue dan Wan Renfeng memasuki tanah warisan, hal itu dilakukan bersama oleh 8 keluarga besar dan 3 sekte utama wilayah angin dan guntur. Sekte tidak mengetahuinya sama sekali mengenai berita tentang tempat warisan, hanya orang-orang dari 11 kekuatan besar ini yang mengetahuinya, dan prajurit biasa tentu saja tidak mengetahuinya. Demikian pula, Gu Changhong tidak tahu banyak tentang masuknya Lin Chen ke tanah warisan, tapi dia tahu bahwa Lin Chen adalah seorang jenius yang memahami niat pedang destruktif. Mungkinkah Wang Dong dan Wang An dibunuh oleh Lin Chen? Gu Changhong mengangkat alisnya karena terkejut. Keenam tetua di sampingnya juga tercengang. Mereka saling memandang dan bisa melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kalau begitu Lin Chen berasal dari wilayah Yan'an, yang jauh dari wilayah Feng Lei. Bagaimana kematian Wang Dong dan Wang An bisa ada hubungannya dengan dia? Beberapa tetua bertanya-tanya. Haha, tidak masalah apakah Lin Chen membunuh Wang Dong dan Wang An. Yang penting adalah kepala keluarga Wang. Wang Chengtian sedang mencari seorang jenius yang dapat memahami niat pedang penghancur. Senyum aneh melintas di wajah Hong. Kebetulan, Lin Chen kebetulan menyadari bahwa dia memiliki niat pedang yang merusak.
Dalam hal ini, beritahu Wang Chengtian beritanya, saya yakin dia akan sangat tertarik dengan berita itu. Wang Chengtian adalah seorang anggota keluarga Wang. Dia pandai dalam deduksi formasi. Dia menyimpulkan pembunuh yang membunuh kedua putranya. Dia adalah seorang jenius yang memahami arti pedang penghancur. Namun, dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Dia mungkin punya mengerti maksud dari pedang penghancur. Berapa banyak orang jenius yang ada? Lin Chen memahami arti pedang penghancur dan pada dasarnya adalah pembunuh kedua putranya. Terlebih lagi, bahkan jika Lin Chen tidak demikian, Wang Chengtian mungkin harus menyelidiki asal-usul Lin Chen setelah mendapatkan berita ini, dan bahkan berurusan dengan Lin Chen dengan prinsip dasar lebih memilih membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Setelah mengambil keputusan, Gu Changhong membawa 6 tetua dari keluarga kuno dan dengan cepat bergegas ke markas keluarga Wang di wilayah Fenglei. Keluarga Wang terletak di puncak yang disebut Puncak Suanglong tidak jauh dari pegunungan Fenglei. Gu Changhong dan 7 orang dengan cepat tiba di sini dalam waktu singkat. Lagi pula, Lin Chen sudah dalam perjalanan ke titik merah di peta. Mereka tidak banyak waktu yang terbuang. Melihat 7 prajurit alam Zendao terbang di atas, penjaga keluarga Wang segera berdiri dan berteriak, siapa di sini? Penjaga keluarga Wang. Ini hanyalah seorang kultivator alam Tiangang. Dia memarahi ketujuh dari mereka dengan sangat arogan, yang membuat mereka bertujuh sedikit tidak puas. Seorang tetua dari keluarga Gu hendak memarahinya, tetapi Gu Changhong melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, keluarga Wang ini adalah salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah angin dan guntur. Jangan berkonflik dengan mereka kecuali Anda harus. Setelah berbicara, Gu Changhong memanggil energi sejatinya. Dia berkata, saya, Gu Changhong, kepala keluarga kuno di wilayah Wuyang, datang ke tempat Anda kali ini untuk memberitahu saya sesuatu. Jenis budidaya apa itu Gu Changhong? Dia berada di puncak alam Dao sejati, jadi bagaimana dia bisa berteriak dengan energi sejati yang dapat ditahan oleh seorang pejuang alam Tiangang? Ketika penjaga keluarga Wang mendengar suara Gu Changhong, dia merasakan telinganya berdengung dan wajahnya langsung pucat. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Keluarga Wang sangat kuat, dan Gu Changhong tidak ingin menyinggung perasaannya. Tetapi jika keluarga Wang memiliki penjaga, Gu Changhong akan memberinya pelajaran jika dia mau, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, apalagi bahwa penjaga itu sangat tidak menghormatinya. Wosh, wosh, wosh. Tidak lama setelah suara Gu Changhong turun, selusin prajurit alam Zendao terbang keluar dari puncak Suanglong. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, tidak lebih lemah dari 6 tetua kuno di belakang Gu Changhong. Setelah selusin prajurit realem Dao sejati ini keluar, masih ada prajurit realem Dao sejati yang muncul dari puncak Suanglong. Berdengung. Momentum kuat tiba-tiba meletus dari lereng gunung puncak Suanglong. Segera setelah itu, seorang pria paruh baya berpakaian kuning melangkah keluar. Momentum pria paruh baya ini sama mengejutkannya dengan Gu Changhong. Dia adalah kepala keluarga Wang. Wang Chengtian, ayah dari saudara laki-laki Wang Dong dan Wang An. Wajah Wang Chengtian terlihat megah, tetapi saat ini, ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Saudara Wang, Gu Changhong membungkukkan tangannya. Ya. Wang Chengtian mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu untuk apa saudara Gu ada di sini. Meskipun dia mengatakannya dengan sopan, Wang Chengtian tidak mengungkapkan sedikit pun ketika menghadap tangan Gu Changhong, dan kata-katanya juga berisi penghinaan. Keluarga Wang adalah salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah Fenglei. Sangat kuat sehingga dapat dikatakan sebagai kekuatan teratas di wilayah Fenglei. Meskipun keluarga Gu juga sangat kuat di wilayah Wuyang, namun jauh lebih kuat dari itu. Lebih lemah dari keluarga Wang. Gu Changhong sedikit tidak puas dengan nada bicara Wang Chengtian, dan ketika dia memikirkan Lin Chen, dia mendengus, menekan ketidakpuasannya, dan berkata, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa jenius yang Anda cari telah memahami arti dari kata-kata itu. Pedang penghancur adalah Lin Chen. Lin Chen. Wang Chengtian tercengang saat mendengar ini, dan kemudian dia terlihat sedikit marah. Dia menyimpulkan bahwa pembunuh yang membunuh kedua putranya adalah seorang jenius dengan kekuatan untuk menghancurkan pedang. Apakah Lin Chen menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan pedang? Tentu saja, meskipun Lin Chen memahami arti pedang penghancur, itu tidak dapat membuktikan bahwa Lin Chen adalah pembunuh kedua putranya. Tapi bagaimana Wang Chengtian bisa begitu peduli? Jika dia mengerti bahwa dengan niat pedang destruktif, ada kemungkinan Lin Chen akan menjadi pembunuhnya. Dia lebih suka membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi. Lin Chen, kamu di mana? Wang Chengtian bertanya dengan suara yang dalam.